Habibur Rahman dan lain-lainnya, wak- wak- eh, yang di yang dikatakan apa, bahwa sampai saat ini pemerintah belum menyetorkan atau mengirimkan draft asli, tapi media dan juga beberapa politisi dan juga kementerian menyampaikan bahwa kepada waktu itu Puan Maharani sudah memberikan naskah akademisnya, tapi dalam prosesnya kok masih ada pembahasan-pembahasan di tingkat lembaga-lembaga kementerian. Nah ini kan menjadi satu unsur yang memang ini nggak jelas lah, ini nggak transparansi, nggak demokratis. Ini mana sih yang sebenarnya gitu yang digunakan. Nah itu menurut kami secara prosedur hukum ini sangat cacat dan juga tidak demokratis, mungkin seperti itu. Nah kemudian terkait masalah yang tadi peluapan gerakan massa yang cukup besar lah. Kita kenapa saya bilang ini lebih besar dari yang sebelumnya waktu ada RKUHP itu sendiri, karena hampir seluruh daerah melakukan aksi yang serentak dan juga melakukan aksi-aksi berkelanjutan yang sampai dengan saya bilang Oktober sampai November, bahkan sampai Desember masih melakukan penolakan hingga saat ini. Ini ada apa ya, menurut kami sangat apa ya, sangat eh, ada beberapa evaluasi secara besar-besaran lah menurut kami. Kok sangat susah gitu, kok omnibus ini tidak bisa di ditolak gitu, sampai dengan akhirnya diketok ya, disahkan lah sebagai undang-undang. Tidak bisa juga gerakan yang sudah terjadi, bahkan di beberapa daerah juga banyak sudah terbentuk aliansi-aliansi. Kita sudah melakukan konsolidasi juga ke beberapa daerah yang kalau mungkin ada di di Jogja ada ARB, ada di Jawa Tengah ada Geram, di Jawa Timur ada Getol, di Makassar dan Sumatera ada beberapa aliansi. Nah itu menjadi catatan penting juga bagi kita nih sebenarnya, bukan hanya buruh, bukan mahasiswa, tapi kita semua secara umum. Kenapa kemudian sangat sulitnya untuk membatalkan atau mencabut undang-undang omnibus ini sendiri. Nah menurut kami dalam rapat evaluasi yang kita bahas ya sebenarnya, eh, dalam aksi-aksi besar ini kita mungkin tidak ada satu leading yang sangat sangat apa ya, yang bisa menyatukan elemen-elemen lainnya, elemen yang aliansi-aliansi lainnya untuk kemudian tetap melakukan penolakan secara sistematis. Nah, yang saya maksud adalah kepemimpinan secara politik, bukan di daerah ada ketua dari ataupun dari aliansi, bukan hanya sebatas seperti itu, tapi lebih luas lagi kepemimpinan secara politik yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan untuk membentuk satu front politik itu sendiri. Nah, mungkin sama halnya yang terjadi kalau kita berkaca di luar ya, di negara luar seperti di Thailand, seperti di Hong Kong dan juga di Myanmar, bagaimana para masyarakat sipil, buruh dan pelajar dan lain-lainnya bersatu melawan kekuasaan yang menindas di negaranya, yang kemudian memang terorganisir secara baik ketika memang uh, apa uh, instruksi ataupun kesepakatan secara nasional dan politiknya untuk kemudian melakukan perlawanan, dia terus dilakukan seperti itu. Tapi di tahun 2020 evaluasi kami menghasilkan satu kesimpulan yang cukup menjadi ini ya, PR besar ini. Kita tidak punya namanya kepemimpinan secara politik. Yang saya maksud kepemimpinan secara politik bukan kemudian bergantung kepada partai politik yang memimpin kita, tapi kemudian salah satu front yang kemudian bisa digunakan untuk menjadi satu front yang strategis untuk melihat kekuatan massa yang pro demokrasi dan juga pro terhadap rakyat. Nah, kemudian eh,
posisi saat ini terhadap Omnibus Law itu sendiri. Seperti yang kita tahu di beberapa ketika sudah disahkan, ada beberapa kelompok-kelompok dan organisasi buruh yang kemudian mengambil opsi-opsi itu sendiri. Pasca disahkannya Omnibus Law, ada beberapa kelompok baik itu sipil maupun kelompok organisasi buruh yang kemudian menggunakan jalur mekanisme hukum lah, kalau tidak salah seperti itu. Ada yang kemudian melakukan judicial review seperti yang disampaikan oleh presiden waktu itu. Kalau tidak terima, silakan kemudian teman-teman atau yang menolak melakukan uji materi di MK, kira-kira gitu. Nah, kami sendiri Kasbi bersama dengan kelompok yang lain di aliansi, ada serikat buruh, ada petani, ada mahasiswa, dan juga kaum miskin kota, perempuan, dan masyarakat adat memilih untuk tidak melakukan judicial review karena kami sendiri menilai bahwa ada pertimbangan yang sangat yang dibicarakan dan juga diputuskan secara matang. Karena menurut kami percuma saja kita melemparkan persoalan ini kepada Mahkamah Konstitusi kalau kemudian dari sisi Mahkamah Konstitusi saja sudah ada kesan intervensi dari politik. Sebagaimana kita tahu ada undang-undang KPK yang kemudian sudah direvisi, ada undang-undang Mahkamah Konstitusi yang juga direvisi. Itu menjadi salah satu bentuk bahwa kekuatan politik dari rezim saat ini cukup kuat. Kita tidak kemudian melakukan judicial review yang kemudian rezimnya saya ini sangat cukup kuat, tidak ada oposisi yang cukup kuat juga untuk menjadi satu kontra di sisi elit politiknya ya. Jadi kemudian kita tidak mengambil opsi tersebut. Nah, seperti itu. Nah, lalu pada akhirnya ketika sudah disahkan, muncul satu peraturan pelaksana atau peraturan pemerintah yang kemudian disahkan menjadi peraturan pemerintah melalui lembaga terkaitnya. Setidaknya di sektor tenaga kerja sudah ada 4 peraturan pelaksana atau peraturan pemerintahnya, yaitu peraturan pemerintah nomor 34 sampai dengan nomor 37 yang berisi tentang PHK, status kerja PKWT, kemudian alih daya, kemudian masalah upah dan juga waktu kerja ya, seperti itu. Nah, di tahun 2020 perlu dipahami secara bersama, ini menjadi salah satu tahun yang sangat menjadi tantangan besar bagi kaum buruh ya. Tantangan yang kemudian terjadi di samping ada regulasi yang mempunyai kekuatan politik yang sangat kuat sehingga jadi sebuah undang-undang yang sangat kontroversial dan tentunya menindas rakyat. Kemudian di satu sisi lagi ada kesejahteraan yang makin tersudut di tepi jurang itu sendiri untuk buruh, terutama soal masalah tentang upah yang dimana waktu itu Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan satu surat edaran di mana perusahaan boleh melakukan memotong upah dengan catatan melalui mekanisme dialog, melakukan mekanisme dialog waktu itu melalui surat edaran menteri. Nah, itu di beberapa keanggotaan kami sendiri pada ketika sudah adanya surat edaran tersebut, itu ancaman besar dan terjadi di beberapa daerah terutama di Jawa Barat dan juga di Banten, yang kemudian banyaknya perusahaan yang melakukan pemotongan upah tanpa ada kesepakatan dan juga
tidak tidak transparansi seperti yang dimaksud dalam surat edaran, yaitu menyampaikan laporan keuangannya secara transparan dan bukti-bukti lain bahwa perusahaan tidak sanggup untuk membayar penuh. Nah, itu yang menjadi salah satu masalah besar di pabrik atau di tingkatan kami. Dan ini sebenarnya nggak hanya Kasbi sih, banyak serikat lain juga sih ada yang mengalami hal-hal seperti ini yang mengenai soal pemotongan upah eh, tersebut di tahun 2020. Nah, beranjak ke posisi sudah mau eh, eh, apa puasa sampai dengan Lebaran, kemudian surat edaran muncul lagi boleh dicicil sampai dengan di tahun 2020 itu kesepakatan lagi. Nah, menurut sih di Konfederasi Kaspi menilai bahwa kebijakan yang diambil oleh negara melalui lembaganya sangat tidak menguntungkan kesejahteraan pekerja, justru kemudian menindas dan juga menghancurkan kesejahteraan. Di satu sisi kita melihat banyaknya PHK yang terjadi, setidaknya di tahun 2020 itu sampai Desember ada tercatat 9,7 juta sampai 10 juta menurut data dari kementerian. Menurut data dari Apindo hampir 15 juta PHK yang terjadi di seluruh Indonesia. Tapi menurut kami data tersebut masih sangat minim dan juga sangat dini menyimpulkan bahwa angkanya seperti itu. Bahkan kalau menurut kami sendiri data untuk angka PHK yang terjadi bisa 2 kali lipat dari itu, karena banyak sekali yang tidak tercatat dan juga tersentralisasi data informasi yang ada di lapangan. Nah, itu sendiri. Nah, kemudian mengenai tadi yang saya sampaikan, PP itu sendiri ya, peraturan pemerintah yang soal mengenai sektor tenaga kerja. Soal sektor tenaga kerja yang ada 4 tadi, ini kan jadi salah satu yang sangat kita bingungkan. Kita juga menurut kami juga aneh bahwa ketika Presiden Jokowi menyampaikan melalui pidato akibat tekanan yang cukup besar yang dilakukan oleh waktu itu gerakan penolakan Omnibus Law itu sendiri, nyatakan bila memang tidak sepakat dengan Omnibus Law atau mengkritik silakan melakukan mekanisme hukum. Tapi ketika ada organisasi buruh yang melakukan judicial review, tiba-tiba Presiden melalui lembaganya, melalui kementerian mengeluarkan peraturan pemerintah tanpa mengetahui putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri hasilnya seperti apa. Dan ini informasi terakhir yang saya dapat, sidangnya baru akan dimulai tanggal 21 20 kemarin baru dimulai, April ini. Tiba-tiba di Februari sudah melakukan mensahkan peraturan pemerintah. Setidaknya ada sekitar 24 lah untuk seluruh sektor ya, bukan hanya di buruh saja seperti itu. Tapi di sisi lain kami pikir bahwa presiden saja tidak konsisten dengan ucapannya. Artinya dia tidak betul-betul secara ucapannya secara konkret untuk diimplementasikan di dalam pidatonya itu sendiri. Karena dia bilang suruh melakukan judicial review, tapi sisi lain dia udah membuat namanya peraturan pelaksananya. Nah, ini tidak konsisten seperti itu. Nah, kemudian masalah terkait apa yang dilakukan buruh saat ini ataupun yang akan dilakukan ataupun akan diharapkan ke depannya mengenai situasi seperti ini terkait Omnibus Law. Yang pertama sih, sampai saat ini seluruh
eh, Kasbi sendiri tetap menolak dan meminta bahwa negara presiden untuk mencabut omnibus law, bahkan dengan juga peraturan pelaksananya turunannya lah, seperti itu. Tidak ada lagi kemudian mencabut seluruhnya menggunakan mekanisme hukum juga. Dia kan bisa mengeluarkan perpu ya, seperti itulah, perpu dan juga lainnya. Nah itu kita minta untuk presiden memenuhi tuntutan para buruh mengenai omnibus law tanpa terkecuali, tidak hanya sektor tenaga kerja, sektor-sektor lain, bahkan mengenai sektor tanah dan juga lingkungan dan lain-lainnya, kita juga ingin seluruhnya dicabut, bukan hanya tenaga kerja. Kemudian ya kalau kami bersama dengan aliansi dan juga jaring dan teman-teman yang lain sih mengharapkan adanya salah satu bentuk ya mengenai omnibus ini, menyatukan seluruh kekuatan dan juga menyatukan seluruh elemen menjadi satu kesatuan aliansi yang strategis, entah itu menjadi satu front politik ataupun blok politik atau apapun. Menurut kami intinya adalah kita sama-sama nih yang bukan hanya buruh yang terdampak soal omnibus law, tapi juga ada teman-teman mahasiswa yang kemudian setelah selesai dari kuliahnya akan menjadi juga pekerja dan buruh, dan juga teman-teman dari elemen-elemennya baik petani maupun masyarakat adat, perempuan dan lainnya. Itu menjadi penting bagi kami bahwa kedepannya kita perlu membuat satu gagasan dan juga menyatukan konsep untuk kemudian menjadi satu kesatuan dan mempunyai satu garis kepemimpinan politik yang menurut kami terstruktur dan juga bisa bergerak secara sistematif dan juga sangat besar, seperti itu. Ini harapan yang sangat penting dari kami sendiri, dan juga berharap kepada teman-teman baik itu bukan hanya di BEM KM Untidar, juga BEM-BEM yang lainnya, untuk kemudian menjadi satu kesatuan yang solid dan juga bisa mencabut omnibus law ini sendiri. Nah, yang pada akhirnya dalam momentum Hari Buruh ini sendiri, di tanggal 1 Mei nanti tentunya kita tetap melakukan penolakan dan juga kita tetap turun ke jalan, tidak tidak seperti tahun kemarin kita gunakan konsep online, aksi online, atau juga dalam posisi media, karena memang ada pengetatan ya dan juga kebijakan PSBB di beberapa daerah yang cukup ketat dan juga mempunyai dampak yang sangat cukup besar. Kali ini kita dari Konfederasi Kasbi kita menyerukan kepada seluruh elemen-elemen lain, karena Hari Buruh juga bukan hanya di euforiakan hanya sekat oleh konteks buruh, tapi juga seluruh masyarakat dan baik itu mahasiswa, petani, masyarakat adat, perempuan, semuanya bisa juga mengikuti momentum May Day kali ini. Dan kemudian kami dari Konfederasi Kasbi menyeru dalam momentum May Day kali ini, kita setidaknya ada beberapa tuntutan yang kita sampaikan ke presiden. Nanti kita aksi di istana tanggal 1 Mei. Ada satu poin, yang pertama adalah kita minta untuk penolakan mencabut omnibus law beserta turunannya. Kemudian ada berlakukan upah sektoral yang hilang akibat
Omnibus Law ini sendiri, upah sektoral provinsi sudah tidak ada lagi. Kemudian meminta THR tidak dicicil dan juga adili pengusaha-pengusaha yang masih melakukan pemotongan-pemotongan dengan cara sepihak, dan juga memberikan efek jera agar pengusaha itu bisa diadili secara hukum. Kemudian yang ke ada tuntutan dari kita juga mengenai vaksin gratis untuk rakyat. Kami juga melihat bahwa beberapa kurun waktu terakhir vaksin yang dipesan dan juga dibeli oleh negara tidak cukup untuk kemudian eh, diberikan kepada masyarakat, terutama kami buruh yang tiap hari sampai saat ini berjuang di dalam pabrik untuk memenuhi perputaran ekonomi negara. Masih saja banyak yang terpapar pandemi ini. Banyak kawan-kawan kami, anggota kami yang bukan hanya di sektor kesehatan ya, di manufaktur, di industri, di konstruksi, di sektor migas, masih juga banyak yang masih abai terhadap protokol kesehatan juga K3, masih berkerumun dan juga tidak ada pembatasan, dan juga apabila sakit ataupun eh, terdampak, dia bisa diancam PHK juga, dan juga ada beberapa kejadian seperti itu. Nah, itu soal masalah omnibus dan update terkini. Yang ingin saya tambahkan juga adalah di dalam selama pandemi ini banyak yang terjadi, bukan hanya kesejahteraan yang terenggut lah, tapi demokrasi juga menurut kami juga dirampas oleh negara dan juga pengusaha. Bagaimana itu bisa terjadi di dalam masa pandemi seperti tahun 2020 dan sekarang ini? Banyak pabrik yang kemudian masih melakukan proses produksi, tapi tidak melakukan protokol dan juga kementerian terkait untuk tidak ada jaga jarak dan lainnya. Nah, kemudian kalau buruhnya mau protes terhadap hak-haknya, dia harus melakukan swab dan lain. Ketika dia mau aksi, dia si mulai ke polisi, dia juga oleh perusahaan melakukan kayak tes, tapi tidak pernah tuh tes, baik itu rapid test, antigen, antibody, tidak pernah dilakukan secara konsisten. Tapi giliran buruh mau melakukan aksi, melakukan demonstrasi, menyampaikan aspirasinya di depan publik, di depan pemangku kepentingan, di gubernur dan juga lainnya, justru perusahaan melakukan represif terhadap demokrasi, yaitu membuat segala aturan, yaitu sampai dengan harus tes dan segala macamnya, untuk agar si buruhnya ini ya setidaknya dia dibikin jerah untuk tidak melakukan aksi-aksi penolakan, baik itu omnibus law dan lain-lain. Itu ada beberapa kasus ya yang terjadi di daerah terkait masalah represivitas terhadap demokrasi, pembungkaman demokrasi seperti itu. Nah, yang menarik juga sih sebenarnya ada seperti yang disampaikan oleh akademisi waktu itu, dosen di Jogja, menyampaikan Omnibus Law ini bisa ditolak dengan cara yang sistematis dan juga terstruktur. Sampai beliau juga waktu itu menyampaikan bahwa ada tagline ataupun seruan pembangkangan sipil seperti itu. Pembangkangan sipil yang kemudian diimplementasinya kan menurut beberapa
eh, rezim ini seperti melakukan kudeta ataupun melakukan serangan secara fisik dan lain-lain. Tapi pembangunan sipil itu juga menjadi satu seruan yang menurut kami waktu itu cukup relevan ketika kita bisa satukan dalam wujud nyata, semisal melakukan aksi dan juga seruan terhadap apapun itu yang bisa membuat satu perubahan yang besar lah, kira-kira gitu. Mungkin itu Bung Gian yang bisa disampaikan terlebih dahulu. Oke, terima kasih atas materi yang luar biasa dari Kak Ivan Ibrahim. Dan ya, begitulah teman-teman materi dari materi pertama kita. Terima kasih kepada pemateri 1 dan kepada kawan-kawan semua yang sudah menyimak. Mungkin untuk sesi tanya jawab bisa nanti saja di akhir setelah kita menyimak materi dari pemateri kedua kita. Selanjutnya mari kita simak materi dari pemateri kedua kita, Kak Alvin Afriansyah. Tapi sebelumnya mungkin kita akan berkenalan dulu kali sedikit dari Mas Alvin ini. Halo. Halo. Siapa yang kenalan nih? Aku yang kenalan atau dari moderator? Karena kemarin sempat ya mulai CV ya. Ya. Aku masuk ya, tadi sempat dibahas dengan bagus dan dilahap juga dengan baik banget. Aku sampai bingung ngomong apa ini. Perkenalkan, nama saya Alvin Afriansyah. Jadi di LBH Semarang di divisi Adit, kepala bidang guru dan usaha pendidikan. Jadi bersinggungan tuh dengan isu yang jadi topik pembahasan sore hari ini. Selain itu juga aku nggak hanya nangani soal perkara-perkara guru atau kasus-kasus guru atau pelanggaran-pelanggaran guru pada umumnya, tapi soal masyarakat urban, jadi semacam penggusuran dan PKL yang selama ini mendapatkan diskriminasi dan lain-lain. Selain PKL, ada soal masyarakat urban lainnya loh, miskin kota. Itu jadi baru berapa tahun, 2 tahun kalau nggak salah, saya di LBH Semarang belajar bareng, diskusi bareng, meningkatkan kapasitas bareng. Jadi wadah yang sangat bagus bagi meningkatkan kapasitas. Maka itu aku lagi tanggung jawab supaya transfer apa yang aku tahu kawan-kawan terbaik. Sebelum masuk itu aku mau tanya kawan-kawan, supaya untuk jadi satu frame ya, kawan-kawan untuk isu omnibus law itu sudah sampai mana pengetahuan, artinya apakah mengikuti atau memahami isu yang jadi konteks pembahasan sore hari. Jika tidak, aku akan jelaskan secara pelan-pelan, tapi kayaknya terbatas dengan waktu, jadi aku akan jelaskan secara efisien dan singkat. Aku lihat kayaknya ini banyak, ini terdiri unsurnya dari mahasiswa angkatan berapa. Halo. Aku mau nanya soal unsur dari peserta diskusi ini, dia punya pemahaman soal slow terus. Jadi aku biar bisa jelasin secara pelan-pelan dan kenapa kita harus menolak dari sisi kebijakan selama ini, atau bahkan 11 peraturan perundang-undangan bahkan Permisi Kak Alvin. ya. Suaranya
kayak kurang jelas ya terdengarnya. Oke. Sorry. Jadi sebenarnya aku lagi di luar. Oh, Lagi keluar. Kebetulan ini hari ada konsol gerak. Jadi awalnya di UIN Wali Songo di dalam, tapi karena biasalah dengan pihak kampus dan ada beberapa tekanan dari pihak kepolisian. Jadi selama 4 pertemuan terakhir konsolidasi akbar itu kami mendapatkan penolakan dari beberapa tempat konsolidasi. Tapi sebelumnya sama tempat konsolidasi itu kita bingung. Tapi bukan itu yang penting. Jadi bagaimana konsolidasi itu koordinasi kawan-kawan di dalam konsolidasi apapun hasilnya siapa paksain kawan-kawan di kesepakatan. Aku mulai dari awal aja ya supaya nanti kawan-kawan bisa tahu kenapa. Jadi jelas nggak sih suaraku nih? kurang jelas Kak. Kayak kemeresek gitu. Oke. Ini jelas nggak? Sekarang lumayan jelas. Oke, berarti ininya headsetnya yang murah. Jadi Omnibus Law ini memang dibuat untuk supaya yang dibuat oleh pemerintah untuk mendapatkan ya atau menarik investasi asing melalui cara-cara yang aku pikir kolonial. Jadi kita ditarik kembali ke sistem prakerjaan pada masa kolonial Hindia Belanda. Jadi pada abad 19 itu kan kerja paksa dan lain-lain dengan jam-jam kerja yang panjang dengan upah yang minim. Tapi momentum May Day ini bukan hanya soal itu, bagaimana supaya buruh ini sejahtera, itu poinnya. Aku cerita sedikit bagaimana perjuangan buruh, gerakan buruh itu pada masa dulu, mereka dipaksa untuk bekerja 20 jam sehari. Bayangkan 20 jam sehari. Satu hari ada 24 jam dan dia bekerja 20 jam. Dia hanya punya waktu untuk pulang, ngurus anak, ngurus suami, dan balik lagi kerja jika itu perempuan dan laki-laki. Artinya dia punya kesempatan atau minim untuk menjaga ruang domestiknya di lingkungan keluarga. Itu yang melatar belakangi gerakan buruh sehingga saat ini kawan-kawan buruh lainnya bisa menikmati 8 jam kerja tadi. Dulu yang menjadi tuntutan adalah 8 jam kerja, 8 jam istirahat, 8 jam rekreasi. Karena itu jadi hal penting. Nah, kembali ke Omnibus Law. Jadi aturan ini dibuat dari beberapa isu-isu atau kluster-kluster, baik dari tadi ya, kalau tadi Mas Ivan, Bang Ivan itu ngomongin soal isu ketenagakerjaan, nanti mungkin aku akan sedikit banyak ngomong soal lingkungan. Tapi kita bahas dulu soal ketenagakerjaan. Nah, selama 1 tahun terakhir ini, aku pikir si pemerintah dia, aku bahasakannya gimana biar aman ya, mencederai lah atau gagal melindungi buruh dalam survive-nya 1 tahun terakhir di masa COVID. Aku pikir itu jadi yang perlu di bold atau digarisbawahi karena beberapa dasar yang aku analisa dan kritisi bersama kawan-kawan lainnya, ada setidaknya 11 peraturan perundang-undangan yang sekiranya merugikan para buruh. Mulai dari 4 peraturan surat edaran termasuk SE Menteri tadi, Ida Fauzia, terus soal undang-undang tadi 11 tahun 2020 yang biasa kita sebut dengan Omnibus Law, terus ada 1 peraturan menteri dan 1 peraturan presiden dan 4 peraturan pemerintah yang kemarin sempat singgung soal masa kerja, hubungan kerja, kontrak outsourcing. Intinya perluasan terhadap kontrak dan outsourcing. Nah, ada beberapa aturan ini yang sekiranya bisa dikritisi soal kenapa kita harus menolak Omnibus Law. Kita berangkat dari situ dulu. Dan kenapa mahasiswa harus mampu mensuarakan itu di hadapan publik agar undang-undang ini tidak disahkan. Karena bagaimanapun aku lihat ini ada sekitar 61 orang ini aku lihat itu seperti
pegawai kontrak dan outsourcing. Bercanda ya. Artinya aku cukup lemes, bukannya aku kasih rasa pesimis pada kawan-kawan. Artinya sejak disahkannya itu aku cukup pesimis. Aku pribadi ya, bukan secara kelembagaan ya. Cukup pesimis. Artinya aku lihat ke depan akan ada mudah rekrut atau mudah pecat yang sekiranya lebih ke arah fleksibilitas pasar kerja. Itu yang diharapkan oleh pengusaha Indo dan pemerintah dan beberapa kerjasama perjanjian internasional lainnya dengan World Bank atau IMF. Karena itu yang dimau untuk menarik investasi tadi. Ngomongin soal lingkungan. Jadi ngomongin soal lingkungan, aku pikir Undang-Undang Cipta Kerja ini juga mencederai komitmen iklim ya. Jadi mempercepat kehilangan hutan, dan aku pikir juga beberapa bencana ini datang ke Indonesia, ada di Indonesia juga karena ya produk perundang-undangan yang sekiranya tidak ramah terhadap lingkungan. Jadi aku pikir dia pemerintah dalam hal ini melakukan bencana-bencana yang terjadi. Dia nggak menganggap bahwasanya subjek dari hukum itu pohon kayak gini itu nggak dianggap sebagai objek-objek hukum. Yang anggap bahwasanya bagaimana kita mengeksploitasi dengan sebaik-banyaknya dan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu cara pikir. Nah, kalau sudah itu paradigmanya, aku pikir tinggal nunggu bagaimana penderitaan ini sekuat-kuat. Ini aku dari hati aja cerita, karena aku pikir pembahasannya sudah dibahas sama Mas Bang Ivan ya. Cerita aja soal pengalaman advokasi. Nah, jadi ada sangkut pautnya kenapa undang-undang ini. BTW aku 15% bateraiku kawan-kawan. Jadi kalau semisal mati aku mohon maaf banget kalau belum bisa sharing dengan kawan-kawan dengan banyak. Jadi seharian juga di luar, jadi belum sempat ngetes. Nah, kembali ke awal, ada keterkaitan soal bagaimana peruntukan atau soal isu lingkungan dan ketenagakerjaan. Bagaimanapun pabrik-pabrik atau pabrik-pabrik dibangun kan butuh tempat yang kosong dan sekiranya aman bagi investasi. Maka dipilihlah hutan-hutan itu untuk ditebangi. Baik untuk tambang dan lain-lain demi keuntungan-keuntungannya perusahaan. Satu sisi dia pabrik itu butuh soal tenaga kerja. Nah, kerja itu yang dibutuhkan adalah kerja yang tadi yang diinginkan. Murah, dia mampu diperas keringatnya dengan semaksimal mungkin, dia tidak melawan dalam konteks ini serikat buruh. Termasuk aku akan nyinggung soal serikat buruh ini. Untuk Omnibus Law ini sebagai upaya untuk memberangus serikatnya. Serikat-serikat yang selama ini kayak tadi Mas Ivan dari Kasbi, ada beberapa serikat, itu aku pikir terhadap Omnibus Law ini jadi ancaman juga. Karena bagaimanapun upah murah ketika buruh bekerja secara psikologi, dia digaji dengan upah rendah, misal per jam yang jadi isu. Terus satu sisi dia dihadapkan dengan harus berserikat, maka akan jadi kurang maksimal. Dia pasti akan memikirkan soal dapur dan lain-lain. Bagaimana anaknya itu bisa makan, dapurnya tetap bisa berasap, dan lain-lain. Ini jadi ancaman juga. Makanya aku pikir sih perlu juga untuk bagaimana kita menolak ini dengan baik. Bagaimanapun caranya aku pikir ya. Karena ini produk yang belakangan ini juga sempat disinggung cacat formil. Ada beberapa yang mengatakan ini undang-undang sampah karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembuatan peraturan perundang-undangan tidak ada BIM, tidak ada naskah akademisi, meskipun undang-undang 13 sebelumnya juga sudah tidak ada naskah akademisi. Tapi ini lebih buruk lagi. Jadi kembali lagi kita ke zaman kolonial. Soal kemarin Bu Ida Fauziah yang mengeluarkan SE nomor 6 kalau nggak salah tahun 2021 tentang THR.
yang menyatakan bahwasanya THR itu ya secara normatif dalam konteks atau klausul yang ada di dalam, dia menyatakan bahwasanya pengusaha harus membayarkan THR. Tapi satu sisi itu jadi tameng untuk perusahaan untuk tidak membayarkan. Jadi untuk tidak membayarkan THR karena berdasarkan Omnibus Law adalah bagaimana perundingan lepas tangan pemerintah atau perlindungan pemerintah terhadap buruh tadi. Jadi klausul terhadap undang-undang ini membebaskan antara kesepakatan dengan pengusaha dan buruh. Seperti yang kita tahu, atau mungkin kawan-kawan ke depan ketika mendapatkan atau melamar pekerjaan, tidak ada posisi yang bagus untuk buruh, untuk berunding, apalagi personal, ketika aku sendiri ya, individu, tidak punya bergening terhadap perusahaan. Nah, yang kayak gitu. Jadi nggak ada posisi tawar terhadap buruh itu sendiri. Jadi Omnibus Law ya lepas tangan aja. Kesepakatan para buruh dan mau nggak mau mereka akan dihadapkan ya harus mau. Karena bagaimanapun ini perusahaan. Kalau nggak mau silahkan, aku akan cari lagi tenaga kerja yang lebih murah dan lebih bisa peras keringatnya dengan upah yang ini. Itu sih yang sekiranya aku bisa share kawan-kawan. Aku pikir sih udah mau jam 5 dan lebih ke diskusinya aja ya. Tadi Bang Ivan sudah menjelaskan cukup jelas dan cukup gamblang. Aku hanya mengantar aja sih, lengkap aja lah. Itu sih kawan-kawan. Baterai juga sudah 12 menit, 12%. Jadi aku kembalikan lagi ke moderator untuk selanjutnya diskusi. Kalau ada pertanyaan silakan. Nanti kita bisa diskusi bareng-bareng. Oke. Terima kasih banyak atas penyampaian yang disampaikan oleh Mas Alvin dan juga dan juga Mas Ivan. Buat buka malah di Alvin jamnya beda itu dia. Oh iya. Aku kebablasan Mas haus ini. Tak buat buka malah keminum sekarang. Tapi aku puasa beneran loh kawan-kawan. Jangan nuduh aku nggak puasa ya. Oke, itu intermezzo aja. Oke, monggo teman-teman dari materi yang luar biasa dari Kak Ivan dan Kak Alvin, apakah ada yang ingin ditanggapi atau didiskusikan? Sangat dipersilahkan. Aku mau sharing juga soal gerakan ya. Kalau misal belum ada penanya, aku isi waktu soal ini. Belum sembari kawan-kawan nanti akan bertanya. Di Semarang, Bang Ivan, dan aku pikir sih beberapa gerakan-gerakan masyarakat sipil lain, buruh tani nelayan dan miskin kota, aku pikir dihadapkan dengan pelemahan gerakan, terfragmentasikan atau bahkan terpecah belah beberapa gerakan. Bahkan di tubuh serikat buruh itu sendiri. Nah, pasca aksi kemarin itu jadi momentum, jadi pasca disahkan itu gerakan-gerakan aku pikir menurun secara drastis. Tidak ada lagi penentangan atau mengontrol supaya pemerintah bisa mau untuk mendengarkan suara rakyat. Aku nggak tahu ini banyak pola-pola yang dijadikan dasar, termasuk alasan-alasan COVID tadi. 4 konsolidasi kami Bang Ivan di Aliansi Geram itu diancam dengan beberapa pembubaran. Jadi ada beberapa pola yang digunakan dan polanya sama, polisi mendatangi tempat dan mengintimidasi rektor atau bahkan pemilik tempat untuk tidak mau mengizinkan untuk
dikonsolidasikannya mahasiswa-mahasiswa dengan kawan-kawan buruh lain-lain di kota bahkan. Itu yang jadi faktor sebenarnya dengan alasan COVID. Padahal kita tahu di sekarang ini bebas banget tuh. Bahkan pemerintah aku pikir nggak begitu serius menanggapi COVID dengan baik. Vaksin dan lain-lain atau rapid test gitu kan bayar mahal banget di bisnis tuh kan. Hal-hal yang semacam itu seharusnya tertentang dengan baik. Nah, aku nggak tahu tuh gerakan-gerakan yang seharusnya bisa dibangun. Ini aku tanya ke ini ya, Bang Ivan ya. Gerakan-gerakan yang bisa dibangun ke depan itu seperti apa sih? Karena aku cukup pesimis secara pribadi ya Bang. Karena aku ngikutin banget. Dan aku tahu Omnibus Law ini ke depan akan ada kehancuran, bukan investasi yang datang. Tadi yang aku sebutkan, nggak ramah iklim, melanggengkan bencana, perusakan hutan dan lain-lain. Jadi berimbas kepada lingkungan. Itu sih. Mungkin Berbagai ya coba Bang. anggapin dulu Pin ya. Gua Gimana, tambahin Bang? aja lagi nih. Bung Gian sorry ya. Aku tambahin dikit ya. Ya, aku moderatornya Gian, aku Iya, sorry loh. monggo. Sambil nunggu teman-teman untuk nyiapin pertanyaan kali. Tadi aku sepakat sih kalau soal bilang tadi bahwa Bung Alvin terhadap masalah gerakan ya. Konteks gerakan pasca Omnibus Law ini memang cukup meredup lah. Kita tidak bisa tepis itu. Mungkin ada beberapa faktor juga yang menjadi penting kenapa bisa redup tadi. Makanya saya bilang tadi kita sih kalau sore hari ini di Jakarta sendiri gerakan buruh bersama rakyat sendiri eh, sudah melakukan konferensi pers terkait masalah aksi May Day ya. Tujuannya adalah untuk menyampaikan kepada publik, menyampaikan kepada elemen-elemen lain sebenarnya bahwa perjuangan Omnibus Law ini tidak berhenti begitu saja ketika sudah disahkan. Sebenarnya seperti itu yang kita ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa Omnibus Law ini tetap akan kita akan tetap tuntut kepada negara sebenarnya untuk kemudian dicabut secara seluruhan bukan dan tidak dibahas kembali. Itu yang menjadi targetan dari kami sendiri bersama gerakan. Nah, tadi saya juga sebenarnya sudah sampaikan ada beberapa faktor yang lain tadi dalam gerakan penolakan Omnibus Law di tahun 2020 kemarin. Gerakannya sebenarnya secara umum sangat besar, sangat luas dan juga sangat serentak dan juga menurut kami sudah sangat hebat lah perlawanan kemarin dibandingkan dengan RKUHP terakhir ya yang kita tolak atau Undang-Undang KPK yang direvisi dan juga sampai disahkannya. Nah, itu menurut kami ada sebuah yang saya sampaikan tadi, ada evaluasi besar-besaran lah. Kita perlu akui juga kekurangan di langgam gerakan kita mungkin masih belum sama terhadap dalam konteks perspektif membangun satu blok politiknya ya, atau kemudian mempunyai satu kepemimpinan politik yang secara nasional untuk tetap mempunyai komando yang berkelanjutan dalam penolakan Omnibus Law itu sendiri. Nah, yang terjadi memang bahwa ada penurunan tadi secara kuantitas dan kuantitas lah, Bu. Kualitas tetap semua bagus menurut kami. Tapi ada penurunan kuantitas yang disertai sebenarnya ketidaktahuan menurut kami dalam masyarakat. Kemarin kita baru juga konsolidasi dengan BEM dari mahasiswa BMSI di salah satu kampus di Jakarta yang juga kemudian mempertanyakan hal yang serupa. Ini Omnibus Law ini sudah selesai, perjuangannya gimana terhadap buruh, sama yang seperti kita diskusikan sore ini. Apakah sudah selesai atau tidak? Oh tidak. Kami para buruh dan juga elemen lainnya juga tetap melakukan penolakan dan juga kita tetap komitmen untuk kemudian
target kita adalah untuk agar ini dicabut. Nah, yang tidak yang kita tawarkan juga kepada mahasiswa, elemen mahasiswa dan juga lain-lain adalah untuk kemudian yuk kita ngobrolin yang lebih substansi deh terhadap gerakannya seperti apa. Sebenarnya kalau kita bilang ya, kalau di dalam rezim saat ini tuh dengan rezim orde baru, kurang kuat apa sih orde baru gitu, kurang kurang otoriter apa sih orde baru, kurang militer apa sih orde baru, tapi toh gerakan rakyatnya muncul karena ada leading politiknya juga seperti itu, ada blok politik yang besar juga yang waktu itu terjadi. Nah, kenapa di dua periode Jokowi JK ini kita tidak bisa sebenarnya, kan itu jadi catatan penting, padahal masanya saja sudah besar banget. Kalau mungkin eh, di disandingkan dengan gerakan di 96, 97, 98 ini cukup hampir sama mungkin seperti itu. Kenapa kok kita tidak bisa? Itu kan jadi pertanyaan kepada teman-teman, kepada kita semua lah, yang seluruh elemen gerakan. Ini menjadi penting menurutku seperti itu. Nah, ini yang saya eh, harapkan dan juga kita secara aliansi adalah sebenarnya saat ini di Kasbi dengan aliansi Gebrak sendiri saat ini sedang melakukan konsolidasi ke dalam ke seluruh aliansi-aliansi di daerah yang sifatnya lokal maupun sifatnya nasional untuk kemudian menjadikan, tadi saya bilang, ada blok politiknya yang bisa setidak-tidaknya menjadi pertimbangan rezim untuk tidak mengeluarkan satu kebijakan yang kontroversial dan merugikan masyarakat secara umum. Mungkin itu untuk tambahan yang terkait tadi Bung Afin ya. Semoga tidak pesimis lagi biar kita sama-sama, kalau pesimis semua repot kita ini. Itu moderator, silakan. Oke, ini ada pertanyaan nih Mas dari Mbak Intan Fadila. Izin bertanya, apa hal Izin bertanya, apa hal yang membuat pemerintah tidak mencabut UU Omnibus Law? Padahal sudah banyak sekali penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Apakah ini merupakan bentuk dari hilangnya demokrasi yang ada di Indonesia? Ya, Apakah keignoransi dari pemerintah itu merupakan bentuk demokrasi itu sudah mulai hilang gitu di Indonesia gitu? Gitu Mas. ya, betul memang dikatakan demokrasi semakin lama semakin hilang, semakin kikis, tergantung rezim yang berkuasa saat ini. Nah, kenapa sih dia nggak mau nyabut? Pertanyaannya kan Omnibus Law. Karena memang satu yang penting kita harus ketahui, Omnibus Law ini kan bukan semata-mata hanya teks by teks gitu, pasal demi pasal. Tapi ada kekuatan modal yang sangat cukup besar, kekuatan investasi yang kemudian negara juga tidak berdaya melawan ini. Dan juga kita ketahui kekuatan politik yang terjadi saat ini ada kekuatan elit para penguasa dan juga pengusaha yang kemudian menjadikan satu konsolidasi besar. Kalau kita bisa baca lah, kita mapping aja di 2019 ketika Jokowi kemudian melawan Prabowo, semua konsolidasi politik dari antara elit penguasa dan para pemodal ini kan saling kemudian tidak tidak mau peduli siapakah yang terpilih, tapi intinya sudah ada narasi semisal ketika Jokowi sowan ke eh, asosiasi pengusaha HIPMI, kemudian Prabowo juga melakukan hal seperti itu. Bahkan wakilnya saja Prabowo adalah seorang pengusaha tambang itu, Sandiaga, dan juga beberapa sub usaha lainnya lah seperti itu. Artinya apa? Saya pikir yang sampai dengan kemudian dia terpilih, Jokowi terpilih lagi,
ada reshuffle kabinet yang juga diisi sampai yang saat ini ada Sandiaga Uno dan lain-lain, ya Luhut dan segala macamnya. Itu kan sudah satu cerminan yang bisa kita lihat dan kita simpulkan bahwa Omnibus Law ini bukan barang kosong, ini barang penuh dan juga padat lah, padat kepentingan terhadap modal yang tadi saya sampaikan, yang disampaikan oleh Bung Api tadi. Tujuannya adalah bagaimana investasi bisa terjalan sangat baik, ada relaksasi dan juga stimulus yang diberikan pengusaha, dan juga bagaimana cost atau upah para pekerja dan buruhnya bisa rendah. Itu kan yang diharapkan oleh eh, apa eh, di dalam undang-undang ini melalui tadi negara ini yang kemudian mengakomodir seluruh request dari pemodal-pemodal ini atau oligarki lah yang ada di negara ini. Itu yang paling penting, kenapa tidak bisa. Tapi bukan kemudian apakah tidak bisa dicabut nih atau dibatalkan. Bisa saja sebenarnya. Tergantung dari bagaimana masyarakat dan juga gerakan gerakan rakyatnya bisa menguat dan juga mengakar ke sendi-sendi atau pelosok-pelosok desa. Bagaimana kita punya satu struktur yang tadi saya bilang punya pemimpinan terhadap blok politiknya, dia punya sistem yang berjalan dan juga kalkulasi perhitungan terhadap politiknya sangat menguat. Ini menjadi satu catatan yang bisa menurut saya adalah salah satu cara agar Omnibus Law ini bisa dicabut. Itu yang kemudian yang saat ini kita bersama-sama sedang kita upayakan untuk terjadi. Seperti itu, Bung Gian. Halo. Oke, terima kasih Mas. Monggo mungkin teman-teman ada yang mau ditanggapi atau ditanyakan lagi. Ada lagi? Izin bertanya. Perkenalkan, saya Freza dari Fakultas Ekonomi. Di sini saya ingin bertanya terkait mengenai UU Omnibus Law ini. Apakah dari UU Omnibus Law ini ada sisi baik dari sisi buruh maupun sisi pengusaha gitu? Karena yang saya sering lihat ataupun dengar itu lebih banyak memberitakan hal-hal yang dari negatifnya UU Omnibus Law. Dan apakah UU Omnibus Law ini ada sisi positif bagi buruh gitu, Mas? Itu yang saya pertanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas Freza. Pertanyaan yang cukup kontroversial ya. Monggo bisa langsung dijawab mungkin dari Kak pemateri. Baik, apakah ada sisi positifnya nih di secara umum ya, dan juga sisi positif terhadap buruhnya? Ya, pertama saya bilang tadi kita kalau bilang positif negatif ya pastinya semua itu ada positif ada negatifnya. Tapi kita kembali lagi kemudian tidak membicarakan ketika ini membicarakan ya.
Ya, lanjut ya. Jadi kita tidak membicarakan masalah ininya dulu, masalah positif negatifnya dulu. Yang kita bicarakan dulu pertama adalah apakah undang-undang ini kemudian mengaspirasi kepentingan buruh, kepentingan rakyat atau tidak? Pertanyaannya harus kemudian seperti itu. Pertama, yang kita sampaikan bahwa ini tidak mengakomodir keinginan juga kepentingan buruh secara khusus. Ini mengakomodir seluruh kepentingan pengusaha yang pasti positif. Kalau kita bilang konteks pengusaha pasti positif. Apa yang tidak positif terhadap di undang-undang ini terhadap pengusaha? Banyak ada kelonggaran terhadap upah murah, pesangon tadi maksimal 32 kali upah, sekarang maksimal hanya 25 kali. Kemudian upah jam kerja yang tadi 8 jam sekarang harus ditambah 2 jam. Kemudian status kerja yang tadinya maksimal adalah 3 kali dalam masa kontraknya, 2 tahun dan 1 kali perpanjangan, sekarang bisa 5 kali. Bagaimana kita mau dapat status kerja yang jelas, ya kan? Buruh masa statusnya tidak tetap, kontrak terus, ya kan? Siapa yang tidak mau menjadi buruh kontrak? Pasti saya pikir pertanyaannya teman-teman di sini tidak mau tuh menjadi buruh kontrak atau buruh outsourcing atau karyawan kontrak, karyawan outsourcing. Mengapa kemudian tadi saya sampaikan bahwa positifnya pasti ada di kepentingan pengusaha bukan buruh, karena faktanya begitu. Di dalam undang-undang tersebut khususnya kelas tenaga kerja saja, kalau Bung Reza tadi menyampaikan, bisa dicek saja banyak pasal yang hilang di undang-undang existingnya, banyak yang sudah dihapus dan juga direvisi dan ada degradasi terhadap kesejahteraan itu yang terhadap khusus buruhnya. Nah, secara umum ini kan undang-undang yang ini kan bukan perda ya, bukan peraturan menteri ataupun peraturan gubernur yang bersifat teritorial, ada konteks kewilayahan yang diterapkan di masing daerah. Ini dampaknya walaupun dibuatnya di Jakarta, tapi seluruhnya terdampak. Bukan hanya Jakarta saja, tapi seluruhnya terdampak. Seperti itu. Maka kemudian bagaimana negara harus menjamin bahwa dalam penyusunan undang-undang itu sendiri semua melibatkan partisipasi publik yang kemudian diakomodir oleh negara, yaitu tadi bukan kemudian tergesa-gesa, terburu-buru menyatakan bahwa sudah ada perwakilannya, ini mewakili ini, kemudian ditanya oleh masyarakat lainnya tidak tahu. Ini kan masyarakat banyak yang tidak tahu waktu pembahasan Omnibus Law. Banyak kok ada wawancara, contohnya di televisi, pasal-pasal apa saja. Semua terkanalisasi bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini hanya untuk buruh, padahal bukan seperti itu. Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini berlaku secara umum di negara Indonesia untuk rakyat, terutama soal tadi yang masalah SDA ya, sumber daya alam dan mineral. Kalau di bab soal lingkungan dan segala macamnya itu, jika ada satu pasalnya menyatakan jika ditemukan mineral ataupun ada kandungan, itu bisa dilakukan eksplorasi dan segala macamnya dengan landasan bahwa ini adalah kepentingan negara. Jadi kalau ada tempat saya, sebenarnya kampung saya nyatakan seperti kayak kemarin ada kejadian di mana warga di Jawa Tengah, di Purworejo ya, Kampung Wadas, yang kemudian ada penggusuran lahannya untuk kepentingan tambang dan juga kepentingan bisnis di situ. Nah, itu menurut kami sebenarnya bahwa kalau kita bicara soal ini apakah dampak positifnya, tentu ada dampak positifnya, tapi bagi siapa? Bagi pengusaha atau bagi buruh? Nah,
kita kembali lagi flashback. Apakah pengusaha selama ini tidak diberikan benefit dan juga eh, apa namanya, satu satu apa satu kemudahan dan juga ke relaksasi dan stimulus oleh negara. Banyak sekali negara juga banyak memberikan satu kebijakan yang menguntungkan pengusaha. Contohnya relaksasi pajak, terus tax amnesty terhadap pajak perusahaannya. Terus ada di Undang-Undang 13 sendiri ada kontrak dan outsourcing. Itu kan sudah banyak juga hal yang diberikan negara. Lalu sekarang kita minta buruh ini sebagai roda perekonomian negara diberikan apa? Diberikan upah murah, pasti. Kesejahteraannya juga pasti tidak tercukup, tidak sampai. Nah, itu kan yang menjadi kritis kita kepada ini ya, pada negara ya, terhadap masalah omnibus itu sendiri. Mungkin itu, Bung Gian. Halo? Oh Gian? iya, terima kasih atas tanggapannya Kak pemateri. Bagaimana dari Mas Preza, apakah ada tanggapan lagi mungkin? Baik Kak, terkait penjelasan yang tadi, terima kasih atas penjelasannya. Sedikit udah ada gambaran terkait bagaimana dampak dari Omnibus Law ini. Gitu. Terima kasih Kak. Oke, ini masih ada pertanyaan lagi selanjutnya dari Mbak Puput Oktavia. Selamat sore, izin bertanya, bagaimana tanggapan terkait Omnibus Law dibentuk untuk meningkatkan investasi modal asing? Apakah benar investasi hanya ditentukan oleh faktor ketenaga kerjaan, sementara itu penghambat investasi ke Indonesia justru sebagian besar karena perilaku korupsi para penguasa? Baik, Oke. masih ditanggapi ya. Oke, dari Puput tadi ya. Ini menarik banget, ini sangat real. Di 2019 dan 2020 ada salah satu kajian menarik yang disampaikan oleh Economic Business Forum di Bali, di Bali apa di mana waktu itu, yang menyatakan bahwa dampak investasi yang tersendat atau ada orang yang tidak mau investasi itu salah satunya ada sekitar 13 faktor. 13 faktor yang terutama yang dikaji oleh dan riset oleh World Forum apa gitu waktu itu yang diselenggarakan itu disampaikan oleh forum itu sendiri. Yang 13 faktor tadi, yang pertama adalah masalah korupsi. Korupsi yang menjadi faktor penting justru kemudian faktanya undang-undang KPK sendiri, undang-undang pemberantasan korupsinya sendiri itu kemudian diamputasi, didegradasi, bagaimana kemudian bisa melemahkan lembaga terkait yang membidangi soal korupsi untuk memberantas praktik-praktik dan juga kejahatan korupsi itu sendiri. Nah, ini kan ketimpangannya sangat luas ya. Kepentingannya sangat nyata lah di situ. Ketika negara menyatakan bahwa kita harus jujur dan juga anti korupsi, tapi undang-undangnya dikebiri dan juga diamputasi. Itu yang menjadi salah satu dampak dari atau faktor yang menghambat adanya investasi. Sebenarnya buruh sih tidak anti investasi, tapi investasi yang kemudian harus ada mempunyai layout yaitu berkeadilan dan juga tidak abai terhadap prinsip-prinsip hak asasi. Itu yang jadi tuntutan kita sebenarnya. Tapi di negara ini kan ya tadi saya bilang tidak mau kemudian melakukan dan memenuhi tuntutan tersebut karena ada kepentingan oligarki dan juga pengusaha-pengusaha di Indonesia sendiri
yang notabene adalah backgroundnya pengusaha di sektor-sektor khusus yang mungkin saja tidak bisa terlaksanakan. Nah, dulu bahkan saya masih ingat investasi dari mana? Dari dari produsen baterai gitu untuk di Indonesia akan membangun salah satu pabrik baterai. Itu baterai waktu itu bilang Tesla katanya mau masuk, sudah diganyang-ganyang mau masuk gitu, ternyata kan tidak. Karena yang menurut saya eh, orang mau investasi juga tahu gitu negaranya seperti apa, dia kan sudah baca gitu. Walaupun sampai ada omnibus law sendiri, itu tidak juga kemudian orang yang mau atau kelompok yang ingin menginvestasikan uangnya ke negara Indonesia begitu saja, pasti ada kajian-kajian tadi. Sekarang apalagi ada salah satu standar internasional yang terutama adalah menggunakan prinsip apa sih kalau itu standar seperti itu. Nah, di satu sisi di omnibus sendiri itu AMDAL ataupun kajian lingkungan itu sendiri itu diamputasi dan juga tidak berlaku terhadap investasi yang masuk. Nah, itu kan ditentang oleh akademisi dan juga orang-orang yang kemudian di dalam diskusi terhadap investasi ini nih ya di internasional seperti itu. Nah, kemudian buruh itu di tingkat mana dalam tanjikan World Economic Forum itu di angka 11 atau angka 10 sepengetahuan. Itu kan artinya sangat jauh. Itu bukan membuat investasi yang ingin masuk ke negara kita. Justru semua negara sebenarnya kalau saya boleh katakan mau investasi. Buruh itu faktor sekian lah terhadap upahnya segala macam. Jalan dengan baik usaha saya, tidak ada lagi korupsi yang terjadi di daerah-daerah, saya nggak mau ditarik apalagi uang segala macam untuk kontribusi oleh oknum-oknum pejabat, oknum-oknum organisasi dan sebagainya. Itu kan yang jadi penting, yang faktanya sebenarnya ada gitu. Itu mungkin Bung Gian. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin lanjut ke pertanyaan lagi, satu kali lagi kali ya. Pertanyaan terakhir karena waktunya juga udah mepet maghrib. Izin bertanya Kak, dari Agung Dimas Saputra dari mahasiswa Teknik Elektro. Dan yang ingin saya tanyakan itu adalah apakah ketakutan dari para aktivis dengan disahkannya Omnibus Law ini itu nyata adanya gitu. Karena seperti yang Kak Ivan sampaikan tadi, gerakan yang dilakukan di seluruh masyarakat terhadap Omnibus Law ini kian meredup. Atau mungkinkah kualitas gerakan yang sudah-sudah itu memang tidak seimbang dengan kuantitas massa yang dikerahkan? Dan kalau iya gitu, kalau itu semakin meredup dan kualitasnya tidak seimbang dengan kuantitas massanya, apa yang harus dilakukan para aktivis, khususnya di lapisan bawah, agar gerakan yang dilakukan itu dapat menggerakkan seluruh masyarakat? Seperti itu pertanyaannya. Baik, dari Agung, ya pertanyaan sangat bagus dan juga langsung pada poin yang didiskusikan sore hari ini. Apakah ada ketakutan aktivis setelah disahkan ya Omnibus Law itu sendiri? Kalau ketakutan yang pertama saya garis bawahi adalah kita sebenarnya
tidak ada rasa takut lah setelah disahkan, sebenarnya tidak ada juga sebenarnya. Tapi kita mungkin menjadi harus tadi mengkoreksi di diri sendiri, di organisasi kita dan juga di gerakan kita seperti apa. Itu yang menjadi resume terhadap pasca disahkan Omnibus Law itu sendiri. Kemudian terkait gerakan yang sudah dilakukan dan mulai meredup, ya pasti tadi mungkin yang saya sampaikan bisa salah juga, dan juga mungkin saja bisa benar masalah terhadap Omnibus Law ini kenapa meredup. Mungkin saja ada salah satu frame yang terputus atau komunikasi yang tersendat dan juga tidak ketahui oleh seluruh gerakan lah. Sebenarnya apa sih yang setelah dilakukan Omnibus ini? Sebenarnya teman-teman semua saat ini dalam tahap membangun persatuan. Persatuan yang dimaksud tadi adalah persatuan politik, baik itu nanti menghasilkan salah satu gagasan politik dan blok politik itu sendiri, agar menurut kami kita bisa mencapai tujuan yang kita maksud tadi untuk mencabut Omnibus Law ini sendiri. Bukan kemudian setelah selesai aksi panjang di tahun 2020 ini kita berhenti begitu saja, tidak. Kita tetap bergerak dan juga melakukan konsolidasi politik dengan gerakan-gerakan di kota-kota yang telah dilakukan oleh teman-teman itu sendiri. Nah, kemudian mungkinkah kualitas gerakan yang sudah memang tidak seimbang dengan kuantitas massa yang digerakkan? Sebenarnya kualitasnya menurut saya bagus, kuantitasnya juga maksimal. Tapi tadi kita tidak ada namanya satu garis leading politiknya. Karena ini Omnibus Law bukan soal hukum saja, bukan soal tentang ada regulasi kemudian kita bikin tandingan gitu saja dan kemudian ya udah mana yang sepakat mana yang tidak sepakat, bukan seperti itu. Ini bukan negosiasi politik, ini bukan negosiasi soal regulasi ataupun ini soal tentang kekuatan politik di rakyat seperti apa, kontra yang bisa disajikan kepada rakyat yang tidak tahu tentang Omnibus atau merasa bahwa saya saat ini sedang merasakan posisi tertekan dan tertindas di mana negara tidak hadir menjamin kesejahteraan saya, dan ditambah lagi ada beban penderitaan yang dikemas melalui Omnibus Law itu sendiri. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan ke depannya di lapisan rakyat sendiri, khususnya untuk para aktivis buruh, aktivis mahasiswa, aktivis petani, perempuan dan lain-lain sebagainya, untuk menggerakkan seluruh rakyat. Tentunya gini, kita juga tidak mau bermimpi bahwa besok akan terjadi satu gerakan yang besar tanpa adanya konsolidasi dan juga gerakan secara serentak. Gerakan secara serentak ini yang saya maksud adalah bagaimana kita bisa kemudian menyatukan pemikiran kita, menyatukan gagasan kita di satu kota dengan kota yang lainnya, di daerah satu dengan yang lainnya, di provinsi satu dengan yang lainnya, agar kemudian menjadi satu tadi saya bilang, kekuatan yang sangat solid, kekuatan yang bisa jadi salah satu tolak ukur bahwa untuk negara agar ada perhitungan untuk melakukan atau membuat satu kebijakan atau setidak-tidaknya sesuai dengan harapan kita agar negara menjamin seluruh rakyatnya memberikan kesejahteraan yang lebih baik. Itu yang paling penting. Nah, bagaimana yang harus dilakukan secara konkret, yaitu saya ingin berpesan kepada teman-teman semuanya yang mengikuti forum hari ini. Saat ini kita sedang melakukan konsolidasi di beberapa daerah. Kami juga berharap dari kawan-kawan semua
baik itu BEM KM Untidar dan juga BEM-BEM yang lainnya, agar kita bisa sering melakukan pertemuan dan diskusi bagaimana membahas tentang Omnibus Law ini sendiri, dan juga gerakan yang besar seperti apa, dan juga bisa memberikan ide-ide yang lebih progresif, dan juga bisa menyatukan kekuatan-kekuatan rakyat di seluruh daerah untuk kemudian kita satukan menjadi satu bingkai perlawanan secara masif. Mungkin itu Bung Gian untuk pertanyaan yang terakhir yang disampaikan oleh teman-teman peserta. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Untuk Mas Agung Dimas Saputra, semoga dapat membantu ya jawabannya. Oke, mungkin hari juga sudah semakin sore. Mungkin bagi yang Muslim juga sudah akan melaksanakan kegiatan buka puasa. Jadi mungkin Aku bisa minta waktu sebentar aja. oh ya, Aku nggak ada yang nanya nih. Sian ya kalian ya. Sorry tadi aku sempat terputus komunikasinya. Jadi poin aja ya sebelum kawan-kawan buka puasa. Jadi kemarin LBH Semarang dengan beberapa serikat buruh, ada KASBI, ada KSPN dan beberapa serikat buruh lainnya bersepakat untuk buat posko THR sama secara online. Aku minta tolong kawan-kawan kalau misal ada pelanggaran-pelanggaran terhadap THR yang nggak dibayar atau ditunda atau bahkan dikurangi nominal THR-nya, kami buka pintu sebesar-besarnya untuk mengadukan itu ke posko kita. Jadi bisa nanti lewat ini ya Instagram nanti untuk cari informasi terkait dengan posko tersebut. Itu aja sih. Tadi barusan nih di belakang nih ada konsol kan kawan, ada Intel. Ada Intel yang dia ditanyai tadi kan. Tadi kan aku diskusi di sini nih. Diskusi aku tadi lihat tadi sumber listrik ada Intel kok agak mencurigakan, ditanyai kan terus dibilangnya sih cari burung. Jadi kayak gitu. Jadi gembosi masaksi gampang banget. Tapi bagaimana untuk mengkonsolidasikan itu memang agak sulit. Itu aja sih. Aku kembalikan lagi ke moderator. oke, terima kasih penyampaiannya Kak Alvin. Ya, kawan-kawan udah azan ya di sini. Bagi yang Muslim mungkin saya ucapkan selamat menunaikan Udah buka berarti ya. Buka dulu ya. Alhamdulillah. Gampang banget, udah siap. Alhamdulillah. Kayaknya moderatornya kok nggak puasa nih kayaknya. Udah buka. Tapi emang nggak puasa sih. Monggo kan. Oke, mungkin sembari sambil menutup juga acara kita sore hari ini, saya akan menyampaikan sedikit rangkuman ya yang sudah kita simak dari tadi. Nah, jadi di sini tuh kita membahas terkait dengan arah juang buruh itu pasca pandemik COVID-19 dan pasca Omnibus Law itu mau kemana sih? Nah, yang sudah kita simak dari tadi itu, tentu kita arah juangnya untuk mensejahterakan buruh. Kita harus bisa bangkit dengan segala peliknya, ditambah regulasi-regulasi yang memberatkan, ditambah juga pandemi yang memacetkan jalannya roda perekonomian negara kita gitu. Dan juga ditambah dengan Undang-Undang Omnibus Law ini. Dan di sini juga terdapat berbagai masalah yang kita tidak dapat mengaspirasi gitu. Nggak bisa mengaspirasi rakyat, khususnya buruh gitu. Dengan segala ketidaktransparanannya.
dengan segala meredupnya demokrasi gitu. Itu menyebabkan kecacatan dan berbagai macam penolakan gitu. Dan juga di sini kita harus juga penting juga untuk memperhatikan masalah lingkungan hidup yang terdampak dari banyak sekali kayak misal kegiatan-kegiatan bisnis yang mengesampingkan terkait kelestarian lingkungan hidup, dan itu akan merugikan kita sendiri gitu, akan merugikan negara kita, masyarakat kita. Dan juga yang dapat kita simak di sini adalah seperti yang telah disampaikan oleh pemateri tadi, bahwa kedepannya kita perlu untuk membuat konsep atau gagasan terkait dengan struktur kepemimpinan politik gitu, struktur gerakan gitu. Agar apa? Agar bisa menjadi satu kesatuan yang kuat sehingga bisa melakukan pergerakan, dan pergerakan tersebut dapat membantu mendorong kesejahteraan buruh, kesejahteraan rakyat. Mungkin sekian. Terima kasih kepada segala pihak yang telah membantu, kepada pemateri yang luar biasa, kepada audiens. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin saya kembalikan ke MC. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bung Gian. Baik, terima kasih kepada pemateri kita yang sangat luar biasa, yaitu Kak Ivan dan Kak Alvin. Dan terima kasih juga kepada moderator kita, kepada Kak Jayan Prayoga. Langsung saja acara selanjutnya, yaitu penutup. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah mau menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara diskusi online ini dalam rangka memperingati Hari Buruh. Semoga teman-teman semuanya mendapatkan ilmu dan juga semoga kita menjadi sadar bahwa masih ada kesejahteraan buruh yang harus kita perjuangkan. Mungkin itu saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan dan maupun jika ada kendala sinyal tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu Bang Ivan. Ya, Bang Alvin. Buka puasa 2 kali nih. Puasa aku, Mas. Mohon maaf Kak, bisa minta tolong on cam semua nggak Kak buat dokumentasi? Oh, siap, Iya, siap. itu harus tuh. Ada intel ketahuan bilangnya cari burung, Mas. Waduh. Tadi kan gue pergoki, ngapain nih kerja nggak sampai segini, Mas. Terus kaget kan dia, cari burung, Mas. Bukan abang tukang bakso kan ya? Iya, Kang Bakso tadi pakai apa gitu. Udah curiga sih dari awal tadi tuh. Ya paling udah bocor, Mas, ini. Hal-hal lain tuh teknis. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, Vin. Sampai ketemu, Vin. Salam buat Iya, iya. LBH ya, teman-teman. Iya, iya, Bang. Sehat-sehat selalu, Bang. Oke, sip. Main-main ke Jakarta ya. Kapan-kapan main. Izin live ya. Assalamualaikum.